Shalom saudara. Mari kita sambut firman Tuhan dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari baru ini. Kiranya firman-Mu kembali menjadi pelita yang menerangi jalan-jalan kami hari ini. Sehingga apapun yang kami lakukan hari ini, Kristus itu semakin besar dan kami semakin kecil. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman. Amin. Silakan saudara baca perikop renungan Gemah hari ini dari Ulangan pasal ke-7. Saat ini saya bacakan hanya satu ayat saja, ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Engkau harus menghabisi segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan engkau memandang mereka dengan belas kasihan dan jangan beribadah kepada ilah-ilah mereka. Sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Saudara, yang kita baca di pasal 7 ini adalah apa yang disebut dengan hukum kerem, saudara. Jadi melalui Musa, Tuhan perintahkan bangsa Israel nanti setelah masuk negeri Kanaan, mereka harus mengambil alih tanah milik 7 bangsa yang ada di situ. Dan bukan hanya merebut tanahnya, mereka juga dilarang untuk berurusan dengan apapun yang berhubungan dengan bangsa ini. Jangan kamu ambil ternaknya, jangan kamu ambil hartanya, apalagi patung-patung berhalanya. Semuanya harus dihancurkan. Bahkan Allah perintahkan jangan kasihani penduduknya. Semua harus dihabisi atau dihalau. Saudara, agak lain memang ya perintah Tuhan yang satu ini. Masa Tuhan sekejam itu? Saudara, banyak orang menjadikan perintah ini sebagai alasan untuk menolak Allahnya orang Kristen. Bahkan ada kelompok Kristen yang memakai perintah ini untuk menghalalkan kekerasan, menghalalkan pembunuhan di dalam perjuangannya menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi penting kita tahu bagaimana seharusnya kita bisa memahami dengan benar hukum kerem ini, saudara. Setidaknya bisa dengan 2 cara ini, saudara. Yang pertama, saudara, mari jangan kita gagal memahami konteksnya. Ini penting. Jadi jangan kita berpikir konteksnya seperti ini, bahwa Allah itu suka pada satu bangsa, yaitu Israel, dan tidak suka atau membenci 7 bangsa Kanaan itu. Sehingga Tuhan memakai bangsa kesukaannya ini untuk menghabisi bangsa-bangsa Kanaan ini. Jangan berpikir seperti itu. Yang benar seperti ini, saudara, bahwa 7 bangsa Kanaan ini adalah bangsa yang jahat. Berabad lamanya Allah sudah berbelas kasihan, tetapi mereka tetap jahat. Terus melakukan kekejian di mata Tuhan. Jadi yang terjadi di sini adalah Tuhan atau bangsa ini dihukum Tuhan, bukan dibenci oleh Tuhan. Dan bangsa Israel saat itu hanyalah menjadi pelaksana dari hukuman Tuhan ini. Yang kedua, saudara, kita mesti ingat, ya, kita mesti pegang bahwa natur Allah itu adalah kasih. Allah di dalam Alkitab mengasihi bangsa-bangsa non-Yahudi juga, ya, mengasihi semua bangsa. Ingat, di dalam kitab Yunus kita membaca Allah begitu mengasihi penduduk Niniwe, bukan? Di dalam kitab Perjanjian Lama ada banyak nubuatan. Ada janji-janji Allah yang menyatakan bahwa semua bangsa di dunia, bahkan termasuk bangsa-bangsa yang menindas Israel, kelak akan menjadi bagian dari umat tebusan Allah. Karena Allah sudah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Melalui keturunan Abraham, Allah akan memberkati segala bangsa. Melalui, termasuk bangsa Kanaan ini, saudara. Dan di perjanjian baru kita bisa tahu bahwa janji ini tergenapi ketika semua bangsa-bangsa kafir itu bergabung menjadi Israel yang baru, yaitu gereja. Ya. Tetapi saudara, ya,
Di dalam kitab Ulangan ini kita membaca bahwa masuknya bangsa Israel ke negeri perjanjian ini adalah tahap awal dari sejarah keselamatan Allah kepada seluruh dunia melalui bangsa pilihannya ini. Ya. Sehingga pada saat Israel masuk negeri Kanaan ini, bangsa ini harus sangat dilindungi dari kecemaran dosa-dosa bangsa-bangsa Kanaan. Dengan cara apa dilindungi? Dengan perintah yang agak lain ini, saudara. Dengan kata lain, perintah Kerem ini hanya berlaku pada bangsa Israel waktu itu. Hanya berlaku atas 7 bangsa Kanaan waktu itu. Ya. Hari ini kita hidup di dalam zaman perjanjian baru, di mana sejarah keselamatan Allah itu sudah selesai, sudah mencapai puncaknya di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Tidak ada perintah Kerem kepada kita hari ini. Ya. Kita orang Kristen justru diutus untuk masuk ke dalam dunia. Ya. Sebagai garam dan terang dunia. Artinya kita harus hidup bersama semua orang. Hidup di tengah masyarakat, orang-orang dari segala suku bangsa. Perintah Tuhan kepada kita sekarang adalah mengasihani orang berdosa, tetapi jangan mengasihani dosa. Ya. Dosa harus terus kita perangi, saudara. Ya. Harus kita habisi. Baik dosa-dosa di dalam diri kita sendiri, juga dosa-dosa di tengah masyarakat. Tujuannya apa, saudara? Bukan untuk mendapat keselamatan. Tetapi justru karena kita ini adalah umat yang sudah diberi anugerah keselamatan. Melalui kuasa kebangkitan Yesus yang sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut itu, kita orang percaya juga dimampukan untuk mengalahkan dosa. Hanya saja, saudara, kalau kita tidak waspada, iblis bisa tipu kita. Ya. Iblis bisa bikin dosa itu bisa nampak tidak berbahaya. Bahkan nampak indah di mata kita, di hati kita. Sehingga dosa itu bisa kita kasihani. Bahkan bisa kita kasihi. Jadi saudara-saudara, apa itu dosa yang sampai saat ini masih nampak indah? Sehingga diam-diam masih kita pelihara. Mari saudara, perangi dosa itu. Halau dosa itu, saudara. Jangan kasihani. Apakah kita bisa? Bisa sekali, saudara. Yaitu dengan cara kita harus memandang, menatap pada salib Tuhan Yesus. Karena hanya keindahan salib itulah, atau keindahan Injil itulah, yang bisa mengalahkan, yang bisa menyingkapkan kepalsuan dari keindahan dosa itu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Ulangan pasal 7 ini. Jumat Agung dan Paskah sudah selesai kami peringati, tetapi tolonglah kami supaya mata rohani kami ini bisa terus memandang pada salib Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk bisa luput dari tipu daya iblis. Mampukan gerejamu untuk terus menghadirkan kasih-Mu, keselamatan-Mu kepada segala bangsa di tengah zaman kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus bersyukur untuk firman Tuhan. Amin.